Assalamualaikum, selamat siang Bu Nurul. Ya, waalaikumsalam Ibu. Gimana sehat? Alhamdulillah, Iya, samulihna. saya alhamdulillah. Nah, sekarang kan udah menginjak ke PI 3 ya Bu. Gimana LMS-nya lancar? Alhamdulillah, Iya. meskipun ada sedikit Tugas-tugasnya? hambatan Iya, gitu ya. nggak apa-apa ya. Mungkin karena kesibukan juga ya Bu ya, tapi Pasti. alhamdulillah diberikan fasil, PP yang Iya. memudahkan gitu ya. Jadi termotivasi lagi. Iya. Jadi semangat ya, tetap semangat. Kita masuk ke refleksi hasil survei yang kemarin ya Bu ya, berdasarkan feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi ibu pengennya kata kepala sekolah, rekan dan siswa seperti apa? Ya. Untuk hasil kemarin, Iya, alhamdulillah. Iya. Bahkan dari anak-anak pun ada beberapa catatan yang penting yang mungkin menjadi umpan balik. Iya. Untuk perbaikan ke depannya. Salah satunya yaitu kegiatan pembelajaran yang sudah baik kemarin, sudah baik terlaksana, namun belum konsisten. Pasti ya nggak apa-apa Jadi, ya. sudah teragendakan, tapi tidak terjadi proses. Nah, iya. Mungkin karena kesibukan Bu ya kalau sekarang ya. Terus ada lagi yang menjadi catatan yang menurut saya itu memberikan masukan bagus. Jadi ketika pembelajaran itu kan sudah menggunakan media, Iya. berkolaborasi dengan anak-anak, sudah ada peserta didik gitu ya, jadi namun ketika pemberian LKPD mungkinnya kurang menyesuaikan dengan kebutuhan jurusan. Iya. SMK iya. Kalau sekolah jurusan itu otomatis jurusan yang satu dengan jurusan yang lain itu berbeda. Terus kebutuhan ketika masuk ke dunia industri itu akan berbeda. Nah, yang menjadi catatan penting kemarin mungkin Bapak Kepala memberikan masukan kepada saya supaya ketika pemberian LKPD itu disesuaikan dengan kebutuhan jurusan. Iya. Sehingga pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa bermanfaat. Iya. Ya mungkin karena SMK itu ya Bu ya, jadi pasti dengan sesuai jurusan tadi. Kalau di anak SD mah ya harus disesuaikan dengan karakternya anak masing ya, gitu yang banyak itu. Kemudian apa rencana kedepannya untuk semakin mengasah kompetensi Ibu? Dengan melihat umpan balik yang kemarin gitu ya, ada beberapa catatan yang menurut saya itu menjadi motivasi saya untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya saya harus membuat jadwal lebih bagus lagi gitu, supaya apa yang kebiasaan positif yang penting yang sudah baik itu bisa terjadwalkan secara konsisten. Yang kedua, saya mungkin akan meningkatkan lagi dalam hal pembelajaran berdefinisi, karena kan harus disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Otomatis kan ketika jurusan animasi itu pembelajaran LKPD-nya berikan latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan animasi. Ketika APPH disesuaikan dengan APPH. Berarti harus lebih ini lagi ya Bu ya. Belajar lagi. Iya. Sesuai jurusan. Iya. Kalau APPH kan otomatis teks yang dibangunnya pun mungkin ke animasi ya. Ketika misalnya iya. Sesuai. Iya, seperti itu ya Bu ya. Siapa saja nih yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi? Ya, insya Allah Ibu ya, setelah melihat respon yang kemarin, Ibu dulu alhamdulillah mampu berkolaborasi dengan baik. Jadi insya Allah ke depannya pun saya akan melibatkan seluruh warga sekolah untuk berkolaborasi dengan baik, baik itu dari sisi kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan CGT yang nanti akan saya laksanakan. Ya mungkin dengan begitu para rekan-rekan sejawat Ibu bisa mengikuti jejak Ibu ya, biarpun dia itu nggak masuk CGP misalkan, tapi alhamdulillah misalkan ilmu-ilmu yang Ibu dapat. Iya. Punya manfaat lah untuk memberikan atau penyimbasan yang positif ke sekolah saya yang memang sekolah rintisan. Iya. Hal yang harus
harus kita benahi. Mhm. Lanjut ya ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Terus apa yang dipelajari pada modul tersebut? Iya ya Bu ya. Tentang emosi-emosi ya Bu. Ya, 2.2 ini kan kita ketahui adalah pembelajaran sosial dan emosional. Iya, iya. Saya sudah belajar mungkin hampir 70% yang sudah dipelajari karena masih berlanjut dan belum selesai. Iya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang saya pelajari, khususnya kan kalau saya guru mata pelajaran ya Bu ya, berbeda dengan guru-guru kita itu Iya, yang iya. sudah biasa Dia dengan mau iya kasus-kasus. sudah sesuai dengan materi Jadi kalau ini. menurut saya ini merupakan ilmu yang sangat baru bagi guru mata pelajaran Iya, iya. yang tadinya kita mengesampingkan hal-hal tersebut. Nah, kita kan fokusnya ke KIKD-nya Iya, saja, betul, ya. betul. Atau anak-anak punya keterampilan berbahasa dengan baik dan berarti untuk mata pelajaran saya sendiri. Tapi kan setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya belajar bahwa kekuatan sosial dan emosional itu memang sangat berpengaruh ketika keberhasilan Iya, harus ya berarti. baik itu untuk siswa maupun untuk diri kita sendiri. Betul, Ya. mengkondisikan Di itu. modul 2.2 ini saya belajar bagaimana mengontrol emosi, Betul. mengontrol kesadaran diri, gitu ya. Sehingga kita bisa berperilaku yang memang positif, memberikan penyingkasan, memberikan Keteladanan, iya, iya. Nah kan pembelajaran sosial emosional sendiri itu sebuah pembelajaran yang kolaboratif gitu ya, yang bisa kita terapkan di semua komponen sekolah. Adapun kolaborasi di sini setiap anak dan dewasa itu diusahakan untuk bisa mempunyai pemahaman, keterampilan Iya, dan iya. sikap positif menunjukkan nilai-nilai sosial dan emosional. Iya, betul. Itu sangat bermanfaat sekali, Bu. Ya, sangat Ibu. Iya. Ketika kita punya beban pekerjaan, Iya, betul. ketika kita belajar, Kita harus bisa mengkondisikan. iya seharusnya kita minimal kita minimal sudah bisa mengontrol diri Iya. sendiri. Jadi bisa memilah ya Bu ya kalau misal kondisi seperti ini dibawa ke sekolah atau enggak. Nah, seperti itu ya bisa. Jadi kita bisa mengontrol lagi. Iya, lebih profesional lagi. Terus jika sudah Ibu merencanakan pembelajaran sosial emosional ini akan diterapkan di kelas itu seperti apa tuh Bu nanti? Untuk perencanaan pembelajaran yang terkait dengan sosial emosional, alhamdulillah saya sebetulnya sudah menuangkan dalam RPP Iya, iya. diferensiasi ya, insya Allah nanti saya masukkan juga nilai-nilai sosial dan emosionalnya. Mungkin langkah awal yang akan saya terapkan di sana, saya akan melakukan persepsi terlebih dahulu ketika masuk ke kelas. Saya menyiapkan karton mungkin nanti karton kosong, betul. siapkan belajar Iya. kita ketahui bahwa dalam pembelajaran diferensiasi itu kita harus menanyakan dulu Betul, sesuai kemampuan dia sendiri. apa nilai-nilai sosial dan emosional itu saya perlu terapkan di sana supaya kita mengetahui perasaan si anak. Iya, Mas. Dia membawa beban dari rumah, Sama. jadi kita persepsi saya akan melontarkan pertanyaan kepada anak-anak jadi nanti si anak-anak itu menuliskan di satu kertas sticky note atau mungkin paper di kertas itu sedikit gambaran yang sudah saya rencanakan di Iya, bagus. lebihnya nanti mungkin Iya, bisa nanti dilaksanakan ya Bu ya. Terus harapannya setelah menerapkan seperti itu apa tuh yang Ibu harapkan dari si anak itu tah? tentunya harapan sekali ya dan seperti karena kan setiap tujuan pembelajaran pasti punya harapan yang harus kita capai, iya. harus kita capai supaya keberhasilan pembelajaran itu tercapai dengan baik gitu untuk saya. Saya punya harapan yang besar kepada siswa setelah mengikuti pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama mungkin untuk diri saya sendiri dulu selaku gurunya, mudah-mudahan saya berharap bisa memberikan teladan yang baik dalam hal sosial emosional, kemudian rasa empati yang baik kepada siswa, sudah memilah-milah peserta didik. Betul, itu yang penting. Pada peserta didik mempunyai harapan supaya anak itu tidak hanya pintar dalam hal akademik saja. Kita ketahui kan banyak sekali orang pintar, tapi dia rasa empatinya kurang, sepertinya kurang. Belum tergerak ya Bu ya seperti itu. Harapan yang besar
mudah-mudahan ketika pembelajaran sosial dan emosional ini kita terapkan di pembelajaran, anak-anak minimal mempunyai kontrol diri yang baik, mempunyai kesadaran diri yang baik. Kalau saya belajar itu bukan atas dasar paksaan, tetapi memang kebutuhan saya. Saya lebih peka kepada situasi, saya lebih merasakan perasaan orang lain, bukan kita sebagai dan pada akhirnya dia mempunyai empati serta rasa kontrol diri yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan dia sendiri. Iya betul, itu sangat penting sekali. Jadi si anak juga ya nanti dalam belajarnya juga kalau mengikuti itu lancar mungkinnya dalam belajar. Nah sekarang ke keterlaksanaannya tahapan bagja. Apakah Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Alhamdulillah ya Bu, setelah kemarin kita melaksanakan musyawarah yang visi misi respon dari pihak sekolah alhamdulillah ya positif dan kita sudah melaksanakan tahapan bagja yang sesuai dengan meskipun masih bertahap gitu ya Bu, sampai sekarang masih kontinu dilaksanakan dan yang sudah saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin ada beberapa catatan mungkin yang menjadi evaluasi karena kan setiap kegiatan pasti ada saja gitu ya evaluasi yang harus diperbaiki ke depan dan kalau lebih baik ke depan. Yang yaitu menyelaraskan atau mensosialisasikan kembali tentang visi prakarsa diri saya dengan visi sekolah. Karena kan yang kemarin ikut musyawarah itu sebagian kecil guru gitu ya, tidak semua jadi saya masih punya PR mensosialisasikan prakarsa diri saya yang sesuai dengan visi sekolah kepada guru-guru yang lain yang kemarin tidak ikut. Iya, jadi biar semua tahu juga ya Bu ya. Terus apa nih yang harus diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga mencapai visi yang telah dirumuskan? Seperti yang tadi katakan ya Bu ya, jadi membangun komunikasi tadi ya Bu ya. Kolaborasi, komunikasi yang baik kepada guru-guru yang memang belum memahami atau belum selaras dengan yang saya cita-citakan di ya. Jadi intinya sebaik apapun kegiatan kalau komunikasinya buruk kita tidak bakal tercapai nanti. Jadi saya berusaha membangun komunikasi yang baik kepada seluruh bapak ibu guru yang ada di sini serta membangun kolaborasi. Iya betul. Bisa aja Bu, misalkan sharingnya sambil kita ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul di kantor ya nggak resmi juga nggak apa-apa seperti itu. Iya. Pengalaman saya juga seperti itu Bu. Jadi akhirnya saya terlalu menggurui. Nah iya kita juga ada apa ya Bu perasaan gimana gitu. Iya. Mendului atau gimana gitu ya. Iya. Ya kita sambil ngobrol sambil iya betul. Itu yang paling nyaman ya Bu ya. Tapi gimana respon ketika kita ngobrol-ngobrol seperti itu? Iya. Bahkan yang diajak ngobrolnya pun respon. Iya betul. Iya. Jadi termotivasi mungkin ya rekan-rekan juga. Baik juga. Meskipun tidak terlalu karena kalau laki-laki itu tidak pintar iya. Tapi dengan melihat semangatnya. Ketika kita men-share kegiatan-kegiatan positif kita mendapatkan like saja gitu ya. Betul Bu. Iya. Kita juga udah bangga ya Bu ya, merasa bangga. Di tengah-tengah pembelajaran kita itu ya dengan iya pasti. Dengan begitu ya mudah-mudahan meningkatkan juga buat sekolah ya Bu ya, semuanya ikut termotivasi dari CGP. Iya. Ke bagian akhir lagi ya Bu ya. Apa hal yang paling menarik bagi Ibu yang dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini itu seperti apa tuh? Untuk pendampingan hari ini iya. Saya merasa Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
racunmu.